Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis syariah. Sebelumnya kita sudah pembukaan ya, apa itu hukum dalam syariah, dalam konvensional, dan perbedaannya. Lalu yang menjadikan perbedaan antara syariah dan konvensional adalah letaknya ada di akad, ya, akad dan aspek legalitasnya. Jadinya bedanya kalau syariah semuanya berdasarkan kepada akad, untuk konvensional itu tidak memakai akad. Makanya kita akan bahas pertama kali adalah tentang akad. Pengertian akad di sini dari bahasa dari kata ar-rabtu ya, dan at-tawsiq artinya terikat atau mengikat ya. Secara istilah, akad adalah keterikatan antara ijab dan qabul secara syariat yang ditetapkan konsekuensi dari akadnya pada suatu tempat ya. Jadinya keterikatan antara ijab dan qabul ya. Ijab dan qabul itu setiap yang bersumber atau yang keluar dari kedua pelaku akad. Kedua pelaku akad ya, baik itu antara pembeli dan penjual, antara penyewa dan yang menyewa dan sebagainya. Nah, itu baik secara lisan atau perbuatan atau isyarat dan lainnya. Nah, keterikatan ijab dan qabul ini secara syariat ya, yang disyariatkan dan ditetapkan konsekuensinya, pengaruhnya atau asarnya ya dari akad tersebut. Pengaruh dari akad tersebut apa? Gitu. Misalnya dari akad tersebut berarti si penjual harus menyerahkan barangnya dan si pembeli harus menyerahkan hartanya ya, uangnya, seperti itu ya. Itu yang namanya akad. Lalu rukun dan syarat akad. Ada beberapa ya rukunnya. Untuk mazhab ini ya Hanafi, akadnya rukunnya itu biasanya cuma penjual dan pembeli. Tapi di sini menurut jumhur rukun akad itu ada penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab dan qabul ya. Terus syaratnya yaitu yang pertama, barang dan jasa harus halal ya. Jadinya nggak boleh menjual belikan barang yang haram seperti khamar ya, yang berkaitan dengan riba dan sebagainya. Terus yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas ya. Nggak boleh goror ya. Tidak boleh ketidakjelasan dalam harga barang dan jasa seperti membeli kucing dalam karung. Nomor 3, itu tempat penyerahan jasa harus jelas ya. Jadinya karena transaksinya itu kan harus di majelis yang jelas ya. Misalnya di pasar atau di toko, tempat penyerahannya harus jelas ya. Jangan samar-samar. Lalu yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Jadinya nggak boleh kalau misalkan kita menjual belikan sesuatu yang masih berhutang atau sesuatu yang masih belum kelihatan jelas ya, seperti buah yang belum masih dalam benihnya ya, belum tumbuh menjadi buah yang matang dan sebagainya ya. Itu jadinya itu untuk menghindarkan goror. Lembaga penyelesai sengketa. Nah, kalau di perbankan konvensional itu ada perbedaan ya dengan yang syariah untuk ketika ada perselisihan antara bank dan nasabahnya ya. Kalau misalnya konvensional itu di peradilan negeri, kalau di syariah itu di Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau dikenal dengan BAMUI ya, didirikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI ya. Jadinya kalau ada permasalahan yang terkait dengan bank syariah, kita nggak di peradilan negeri tapi di Badan Arbitrase. Next, DPS. Nah, kalau misalnya berbicara tentang syariah pasti nggak asing dengan DPS ya, Dewan Pengawas Syariah, dan DSN, Dewan Syariah Nasional
Yang pertama DPS. Nah, DPS peran utamanya apa? Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah, ya. Jadinya kalau misalkan bank mau membuat produk syariah, ya, itu juga harus dikonsultasiin kepada DPS, dan DPS ini harus lihat bank ini berjalan sesuai dengan syariah apa enggak gitu. Karena DPS harus membuat laporan, ya, atau pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Itu tugas DPS, ya. Tugas lainnya meneliti, membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, ya. Jadinya selain membuat laporan kepada ini, ya, DSN pusat, juga DPS itu meneliti, ya, bahwa produk barunya ini sesuai nggak, yang bank yang diawasinya ini sesuai nggak dengan syariah. Juga membuat rekomendasi, oh ini ada inovasi baru, ya, rekomendasi produk dari bank yang diawasinya bahwa ini merupakan solusi atas permasalahan sebelumnya dan sebagainya yang sudah sesuai dengan syariah, seperti itu. Next, untuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Nah, kalau DPS itu kan lebih ini, ya, lebih khusus. Kalau misalnya Dewan Syariah Nasional itu lebih umum, ya, pusatnya. Tugas fungsi utama DSN menguasai produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Nah, bagaimana mengawasinya? Ya, dapat laporannya dari DPS itu. Fungsi lainnya, DSN itu meneliti dan memberi fatwa, ya. Jadinya di MUI yang bagian produk-produk lembaga keuangan syariah itu fatwanya dari Dewan Syariah Nasional, ya. Selain itu DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah, ya. Jadinya DSN itu kan ada yang di pusat, lalu menugaskan, ya, memberi rekomendasi bahwa ulama A itu ditugaskan di bank, misalkan di bank di BSI cabang mana, untuk menjadi wakil DSN mengawasi bank tersebut supaya menjalankan sesuai dengan ketentuan syariat, gitu. Nah, DSN itu dapat memberi teguran, ya, kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Biasanya dilakukan setelah menerima laporan dari DPS, ya. Jadinya kan udah diutus nih DSN ke masing-masing lembaga keuangan syariah. Lalu DPS itu melaporkan secara berkala kepada DSN. Kalau misalnya ketahuan ada yang tidak melakukan sesuai dengan ketentuan syariat, maka DSN berhak memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Oke, sekian yang dijelaskan untuk yang aspek legalitas, ya, tentang akad dan lembaga-lembaga terkait mengenai lembaga keuangan syariah, ya. Jadinya kita bisa membedakan DPS fungsi utamanya apa, dan DSN juga perbedaannya, ya. Dan seperti itu. Oke, untuk tugasnya bisa dilihat di Google Classroom, ya, dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.